Shalom, Tuhan Yesus sedang datang. Firman Tuhan pada hari ini, Kamis, tanggal 1 Januari 2025. Saya ambil firman Tuhan, Lukas 16 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara kepadanya. Disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu mengambilkan milik. Ayat 31. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga mau diyakinkan sebagai seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Bapak Saudara. Jadi hari ini kita sudah memasuki tambah bertepatan dengan hari Kamis, tanggal 1 Januari 2020. Dan saya ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan kasih ingatkan saya di Lukas 16 ayat yang pertama. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara, kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu mengambilkan milik. Jadi bendahara ini ya mengambilkan, kerja tidak jujur. Ya, maka itu kita harus takut Tuhan dulu kalau kita mau jujur. Ya, walaupun orang yang kita kerja tidak ada, tapi Tuhan melihat kita. Jadi kita harus jujur kalau bekerja. Lukas 16 ayat 3, kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, Tuanku, dan mencatat dari jabatan sebagai bendahara mencabut aku tidak dapat memisi aku. Jadi bendahara ini mengulu diatur pemikiran cerdiknya supaya dipakai lagi. Jadi kalau orang yang gelap aja cerdik, ya bagus. Itu kita harus hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan supaya otak kita tidak buntu, pikiran buntu. Lukas 16 ayat 10, karena siapa setia dalam perkara kecil, ya setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ya tidak benar juga dalam perkara besar. Ya, jadi harus setia dalam perkara kecil, baru ada lagi Tuhan kasih lebih yang kita pikirkan. Jadi kesetiaan itu perlu, setia gereja, setia baca Alkitab dan sebagainya. Jadi ini sudah tahun 2026, saya sangat bersyukur masih baca kitab suci. Itu sampai tahun 2008. Ibu juga harus membaca atur waktu, menjadi pelaku-pelaku. Lukas 16 ayat 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi kita harus percaya kepada Tuhan, jangan membuat hati kepada Tuhan. Mamun itu artinya harta kekayaan. Akhirnya kita terjatuh kikir pelit, mulai menipu sudut. Akhirnya kita dihukum. Lukas 16 ayat 11, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan ikan halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan mewah. 20, dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan luka, berbaring dekat rumah orang kaya itu. Jadi Lazarus ini mengemis datang kepada orang kaya, diusir, tidak dikasih. Hanya datang menjilat bodohnya, akhirnya mati lagi. Mati juga orang kaya. 21. Dan ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat bodoh. 22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. 23.
orang kaya itu juga mati lalu dikubur, sementara ia menderita sengsara di alam yang mana ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di depan berdoa. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencurahkan ujung jarinya ke dalam air dan mencukupkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api. Ya, jadi kesakitan si orang kaya. Apa jawab Abraham? Engkau sudah mendapat waktu engkau hidup di dunia. Sekarang Lazarus dapat hidup. Sementara orang dalam engkau tidak bisa menyerah. Jadi menderita orang kaya. Jadi kita hidup di dunia ini kita baik, ya, berbuat baik, jangan saling menyakiti, menghina, menipu. Hanya kita tersiksa seperti orang miskin itu, mati disiksa di alam Allah. Ini adalah contoh di Lukas 16. Kemudian ayat 31, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Jadi Abraham mengatakan Yesus mati dari orang bangkit dari orang mati sama saja, karena para nabi juga engkau tidak percaya. Berarti kembali kepada diri kita, mau percaya apa tidak. Dan itu adalah risiko, itu adalah hukum setimpal dengan perbuatan kita. Jadi hari ini tanggal 1 Januari, ya, yaitu hari Kamis, kita bersyukur menempuh tahun yang tambah 2020. Makin dekat Tuhan, makin kita dekat. Jauhi kejahatan, takutlah akan Tuhan dimanapun kita berada. Ya, Bapak Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita semua. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca firman Tuhan pada hari ini, Kamis tanggal 1 Januari 2026, di Injil Lukas 16 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu mengambilkan miliknya. Kemudian ayat yang ke-31, ya, ayat yang ke-31, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.